Ada dua hal yang kita itu tetap muda. Pertama kata Rasulullah, hubbud dunya, seneng dunyo. Apa yang kedua kata Rasulullah, ini yang pembahasan kita, tulul amal. Panjang angan-angannya. Sebelum lanjut, subscribe dan follow channel dan medsos masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin jamaah masjid ukhuwah Islamiyah Perum Sekar Dangan Indah rahimakumullah. Berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih diberikan banyak waktu oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya, untuk senantiasa beramal soleh dalam rangka persiapan yang cukup panjang dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh, menjadi kafarah penebus dari dosa-dosa kita, dan senantiasa kita dipanjangkan umur oleh Allah sehingga kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk banyak membawa bekal kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turja syafaatuhu, yang kita berharap untuk bisa dipertemukan beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun rahimakumullah, kajian kita sampai kepada satu tema di sini. Tulul amal, kalau di sini tumul amal. Panjang angan-angan. Jadi kita ini bisa terjangkit oleh penyakit yang disebut dengan panjang angan-angan. Ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hati orang yang sudah tua, kita ini termasuk kategori sudah tua Pak ya, sudah tua, tidak muda lagi, UTW kuburan lah bahasa kita, UTW alam barzah. Ya mudah-mudahan tetap dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, hadis ini diriwayatkan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yazalu qalbul kabir syabban fisnatain fi hubbid dunya wa tulil amal. Orang yang sudah lanjut usia, ya, saya termasuk lanjut usia sudah Pak ya, sudah berlanjut dari jatah. Kalau Rasulullah memprediksi umur kita itu baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Kalau sekarang kita umur 50, ini sudah sampai separuh lebih udah. Perjalanan kita sudah
sudah separuh lebih. Kata Al-Quran, an a'mala solihan tardohu. Harus sudah banyak beramal yang Allah itu ridho dengan amal kita. Amin. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi prediksi Rasulullah umur 60 sampai 70 umatnya ini, kalau sudah kita umur 50 berarti kan separuhnya sudah kita lalui kan Pak Gi? Separuhnya kita sudah lalui. Atau umur 40 berarti sudah separuhnya sudah kita lalui. Ya, intinya kita ini sudah tua. Tapi ada yang tidak pernah tua kita ini. Ya. Ada dua hal yang kita itu tetap muda. Pertama kata Rasulullah, hubud dunya, seneng dunyo. Bodoh Ustaz ya bodoh. Tapi jangan sampai jadi hubud dunya. Bagaimanapun kita masih hidup di bumi ini ya, ta'alluq fid dunya, masih ada keterkaitan dengan dunia. Tapi jangan terlalu. Jangan terlalu mencintai dunia. Hubud dunya ini yaitu cinta dunia, senang dunia, nggak kepingin pisah dengan dunia itu, saking senangnya, nggak kepingin pisah, masih berangan-angan. Saya ini kan 50 Ustaz, paling saya 80-an lah Ustaz. Itu masih belum juga diambil, sudah 80 lebih. Itu termasuk angan-angan itu, termasuk angan-angan. Istri saya katakan angan-angan itu adalah sesuatu ya, pikiran-pikiran cita-cita tapi tidak dilalui oleh kerja, tidak ada rencana, tidak ada tidak ada kerja konkret. Kepingin masuk surga tapi santai gak bisa Pak. Masuk surga juga Ustaz, tapi lewat neraka dulu lama. Nah, ini masalahnya gitu. Apa yang kedua kata Rasulullah, ini yang pembahasan kita, tulul amal, panjang angan-angannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abdullah bin Umar. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah pernah memegang pundaknya beliau, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Ya Abdullah, jadikanlah dunia itu seakan-akan kamu itu gharibun, orang asing. Kita ini orang asing. Tempat kita bukan di sini Pak ya. Tempat kita bukan di dunia ini. Tempat kita di surga. Karena kakek nenek kita asli surga lah. Asli tempat kita di sana. Walaupun nanti melalui proses alam barzah, tapi endingnya kita akan ke surga. Jadi kata Rasulullah, kun ad-dunya fa innaka gharib. Ya orang asing lah, orang-orang turis ke sini itu ya. Nah, orang-orang turis ke sini, paling itu visanya berapa bulan Pak ya? Ya. Karena bukan negaranya. Tempat kita itu bukan di sini. Maskan kita itu bukan di dunia. Maskan kita itu nanti di akhirat. Dan itu kehidupan yang nyaman, yang panjang, dan tidak ada kehidupan lagi. Kadang-kadang ini dilupakan. Bahwa kita itu bukan penduduk bumi. Kita itu gharibun. Orang asing. Abiri sabilin, atau abiri sabilin itu musafir. Musafir yang lewat di sebuah negara, yang negara itu bukan miliknya dan tidak menjadikan tempat tinggal di sana. Itu musafir namanya. Apa filosofinya? Sebentar kita hidup di dunia. Jangan sampai tulul amal. Statement Abdullah bin Umar ini, dari hadis ini beliau mengatakan begini. Idza amsayta fala tantazir as-sabaha wa idza asbahta fala tantazir al-masaa.
Jika kalian itu berada di waktu sore, jangan menunggu datangnya pagi. Jika kita berada di waktu pagi ini Pak, jangan menunggu datangnya waktu sore. Apa makna filosofinya? Ya, apa yang kita miliki hari ini? Umpamanya ada uang 100.000 di saku kita. Ono kaleng berjalan ya. Engko aes pengajian depan aja aku ngasih. Nah itu masih berangan. Padahal belum tentu dia hidup di kehidupan berikutnya. Kadang-kadang kita begitu. Masih atas swift, menunda-nunda untuk melakukan sesuatu. Dianggap kita itu masih lama. Padahal ajal kita itu sesuatu yang menemani kita. Selalu menemani kita. Jadi apa yang masuk tulul amal itu Ustaz? Kalau Ibnu Umar mengatakan jika kamu berada di waktu pagi, jangan menunggu datangnya sore. Jika kamu berada di waktu sore, jangan menunggu datangnya pagi. Berapa? Sehari semalam kita dalam perkataan Ibnu Umar. Jadi untuk berangan-angan hidup itu ya minimal ya apakah saya insya Allah Ustaz 1 tahun lagi masih hidup ya. Itu terlalu lama. Nah, seakan-akan kita itu ya orang asing atau orang yang mampir di dalam sebuah perjalanan. Lalu apa kata ulama? Ini definitifnya apa? Secara definisi dulu. Secara antologinya dulu apa? Kata ulama, tulul amal huwa dawamul hirsi ala dunya ma'al i'radi anil akhirah. Tulul amal itu, panjang angan-angan itu adalah terus menerus memikirkan dunia. Mikir dunia terus. Gimana ini Ustaz? Saya ini harus hidup. Saya punya anak 3. Bagaimana ini anak saya Ustaz? Harus bisa menikmati kekayaan saya. Berangan-angan. Jadi dawamul hirs, terus menerus dengan memikirkan dunia. Ma'al i'radi anil akhirah, dan berpaling lupa tentang akhirat. Ini kata ulama. Ya. Jadi bukan berangan-angan bahwa hidup saya masih lama, enggak ini. Ada definisi terus selalu mencintai dunia, itu termasuk panjang angan-angan. Karena cepat atau lambat kita akan berpisah dengan dunia ini. Kata ulama, hari ini hanya 3. Hari ini hanya 3. Pertama, yaumun, al-yauma, hari ini. Ini hari ini. Alhamdulillah hari ini, pagi ini kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hari kemarin, amsi. Kemarin itu sudah lewat, Pak. Ya, kemarin sudah lewat. Kalau memang amal kita belum baik, mari kita perbaiki. Kalau amal kita itu jelek, mari kita tinggalkan. Itu kemarin. Kemarin itu sudah masa yang sudah hilang. Jangan terlalu menyesali hari kemarin. Karena Rasulullah mengatakan al-a'malul bil khawatim. Amal soleh itu yang dinilai oleh Allah adalah puncaknya nanti ketika kita menghadap Allah. Ini perjalanan menghadap Allah. Perjalanan menghadap Allah. Kalau kita sudah bertobat, Allah tidak akan berbicara masa silammu, masa kelammu mungkin. Sehingga banyak ulama-ulama yang masa kelamnya itu tidak bagus. Saya kemarin baca sejarahnya Abu Dar Al-Ghifari. Ternyata beliau itu seorang kekasih Nabi, termasuk as-sabiqunal awwalun, yang mantan perampok. Subhanallah. Ghifar itu sebuah perkampungan di pinggiran Arab yang menjadi jalur dari Mekah ke Sam. Di situ adalah tempat penyamun-penyamun. Dan Abu Dar Al-Ghifari lahir di situ. Dan menjadi ketua perampok. Tapi karena hidayah Allah, dia menjadi kekasih Nabi dengan masuk Islam.
Jadi perjalanan kita tidak tahu. Perjalanan kita itu tidak tahu. Yang ketiga, ghadan, besok. Jadi ada al-yauma, amsi, kemudian ghadan, besok. Besok itu kita nggak tahu. Ghadan itu kapan, Ustaz? Di dalam banyak tafsir, kata-kata ghadan itu adalah hari kematian. Hari di mana kita sudah masuk alam barzah itu ghadan. Bukan ghadan itu besok pagi, bukan. Ghadan itu adalah ketika kita sudah menghadap Allah. Itu besok. Itu menunjukkan dekatnya alam barzah, dekatnya akhirat, sehingga Allah di dalam banyak firman-Nya memakai kata ghadan, Rasulullah di dalam banyak hadisnya memakai kata ghadan, itu adalah dekat sekali. Jadi alam barzah itu ghadan, Pak. Besok. Kapan besok itu, Ustaz? Yaitu bahasa menunjukkan dekat. Kiamat itu kapan, Pak? Besok. Besok. Berarti sudah dekat. Besok pagi. Nah, sudah dekat. Karena dekatnya alam barzah, karena dekatnya kehidupan akhirat, sehingga banyak memakai kata-kata ghadan, besok. Panjang angan-angan. Ya, ini ada satu definisi lagi. Amma tulul amal fawa al istimraru fil hirsi ala dunya wa muda wa matul inkibabi alaiha ma'akasratil i'rad anil akhirah. Redaksinya berbeda, maknanya sama. Adapun tul amal itu artinya terus-menerus bersemangat mencari dunia. Bersemangat menjadi dunia dan mencurahkan segala hal untuk dunia. Dan di sisi lain, ini yang tidak bagusnya. Al-i'rad ini. Di sisi lain, banyak berpaling dari urusan akhir. Ya kita mikir dunia, tidak apa-apa. Wong kita itu hidup di dunia. Tapi jangan sampai pikiran dunia itu mengalahkan konsentrasi kita ke akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan kekal. Sehingga di sini merupakan akhlak yang jelek, berangan-angan itu. Berangan-angan artinya dalam arti tidak diikuti oleh rencana, oleh kegiatan, dan oleh kerja nyata. Rujukan dari Al-Quran, ini ada saya cari kemarin itu, ternyata di dalam Al-Quran juga pakai kata-kata amal. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Ini al-amal. Biarkanlah, kata Allah, mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang. Ya, makan, bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Ini di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sikap yang benar itu adalah persedikit angan-angan dalam urusan dunia, lebih banyak fokus dan perhatian pada urusan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ini yang menjadi pengantar di dalam kajian kita, yang kemudian kita kepada materi yang ada di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai kata melanturnya. Lek Jawa apa ngelantur itu, Pak ya? Iya. Apa ngelantur, Pak? Nggih. Tidak, ya, gelamjar. Karena bahasa Arab itu kadang-kadang tidak bisa diwakili. Tulul amal, panjang angan-angan. Ya kita harus panjang angan-angan juga, dalam arti punya cita-cita. Tapi beda kan, angan-angan dengan cita-cita, angan-angan dengan harapan kan biasanya konotasi dari angan-angan itu ya berangan-angan, kosong, tidak punya visi yang jelas. Ya, tidak terkonsep hidupnya, berangan-angan.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma tulul amal fa innahu al-aiku an kulli khairin wa ta'atin al-halibu al-jalibu ya. Li kulli syarrin wa fitnatin wa innahu ad-da'u al-udolu alladhi yuki al-khalqa fi anwa'il baliyah. Ini. Panjang angan-angan atau melantur angan adalah penghalang atas segala bentuk kebaikan dan ketaatan. Ini menjadi penghalang. Ya, itu menjadi penghalang kebaikan. Karena menganggap ya kita masih lama di dunia ini. Sehingga apa yang kita lakukan itu banyak taswif, banyak ditunda. Padahal tadi kata Ibnu Umar itu kalau kamu berada di waktu pagi ya jangan mengharap nanti kita sore ketemu gitu loh. Berarti kan harus kita isi. Kadang-kadang saya berpikir begini Pak, jangan-jangan ketika kita itu memejamkan mata kemudian kita itu tiba-tiba kok ada di kuburan sendirian. Nah itu saya kadang-kadang mikir itu, loh kok di sendirian? Itu sudah menimbulkan penyesalan. Kita kan tidak pernah terbayang, ya tidak pernah terbayang nanti ketika diambil Allah kok tiba-tiba kita sudah dibawa ke kuburan dan kita terjaga di kuburan itu dengan melihat kanan kiri kok sempit sekali lah itu. Itu yang harus kita pikirkan, mengingat kematian intinya ya. Tulul amal itu jangan sampai apa yang kita lakukan di dunia itu lupa untuk mengingat kematian dan mendatangkan keburukan dan godaan. Ya. Si masih muda Ustaz. Masih muda, dan nantilah taubatnya itu menjelang umur 40 atau menjelang umur 50. Nah, itu termasuk godaan. Angan-angan itu adalah penyakit ganas yang menjerumuskan manusia kepada berbagai macam kerusakan dan bencana. Orang yang membuat kerusakan itu kan seakan-akan dunia ini lama masih. Seakan-akan dunia ini masih lama. Sehingga tidak memikirkan dari perbuatannya itu. Masihlah. Ya, walaupun tidak terlintas ya setiap saat. Tapi suatu saat kita akan terlintas itu. Ya Allah, iya ya sudah umur 60. Tapi karena terganggu tadi, kena godaan, kena ini. Nah, ditepis istilahnya. Insya Allah masih panjang. Sehingga ini mengakibatkan bencana di dalam kehidupan kita. Ketahuilah bahwa apabila angan-angan engkau melantur maka akan timbul 4 perkara dalam dirimu ini sih. Fi'an umid fin'an wa'il baliyat. Jadi ada dampak negatif dari angan-angan itu. Pertama adalah sifat malas. Ya. Sifat malas. Kasal ya, malas itu. Di dalam Al-Quran itu, ma asobaka min hasanatim faminallah, wa ma asobaka min sayi'atin famin nafsik. Sesuatu yang api itu dari Allah, sesuatu yang jelek itu famin nafsik. Sebagian dari dirimu. Berarti ada hifdun nafasnya. Kita malas itu dari Allah atau dari diri kita sendiri? Ya semuanya kan tergantung Allah. Ya perbanyak saja. Baca la haula wa la quwata illa billah. Kita ke tempat ini itu kan sudah berjuang. Malas Pak. Malas. Tadi malam saya ya gitu. Artinya capek mungkin. Ya capek. Selama capek itu masih bisa. Tapi kalau malas itu kalau capek itu masih bisa diusahakan. Tapi kalau sudah malas, ya, maka akibat dari kita berpanjang angan itu, maka pertama akan muncul sifat malas. Malas melakukan ibadah dan ketaatan dan akhirnya akan meninggalkan sama sekali. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Rasulullah itu berdoa.
Ya Allah, aku minta perlindungan dari sifat malas. Malas ini penyakit kita bersama, Pak. Malas ya. Malas. Malas baca Quran, malas zikir, malas ke masjid, malas beraktivitas, malas olahraga. Itu juga Rasulullah itu juga lari pagi, Pak, sama istrinya. Tapi bukan sebelum subuh. Oh, sebelum subuh sudah lari pagi itu. Subuhnya enggak. Ya boleh lari pagi tapi sholat subuh dulu. Sholat subuh dulu. Sholat dulu. Nah, itu dikatakan di sini malas melakukan ibadah. Tarkut ta'ah wal kasalu fiha. Takulu, kamu mengatakan, atau ya nafsumu atau kamu mengatakan, saufa af'alu wal ayyamu baina yadayya. Nah ini, nafsu akan berkata begini, aku akan melakukan nanti karena waktu di hadapanku masih panjang. Ini termasuk tulul amal, nanti saja. Nanti saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan adzan, panggilan Allah kan. Seorang yang salik kepada Allah, panggilan adzan itu dibayangkan kelak ketika dipanggil di yaumul mahsyar untuk diadili, Pak. Itu orang-orang salik, orang yang berangkat jalan kepada Allah. Panggilan adzan itu dibayangkan nanti di padang mahsyar ketika dipanggil oleh Allah untuk diadili. Sampai ke sana. Sehingga ketika dipanggil adzan itu ada semangat untuk datang. Tapi fakta di lapangan kan enggak, terutama ibu-ibu bugi. Iki jam piro iki sih. Apakah boleh? Ya boleh lah, waktunya masih lama. Tapi tidak dapat keafdolannya kan ya. Ya boleh. Tapi waktunya kan masih lama, maunya zuhur sampai asar kan waktu lama. Tetapi yang paling afdol itu kan ketika mendengar adzan, itu panggilan Allah ya datang. Walaupun fakta di lapangan kalau kerja di pabrik gak iso, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, izin kepada Pak, si izin kula salat nggih. Gak iso. Tapi waktu masih ada. Tapi ingat bahwa itu sudah panggilan adzan. Jangan taswib. Nanti saja. Jam 2 masih belum salat zuhur. Nanti mepet ke 2:30. Alhamdulillah Ustaz. Saya wudhu saya tidak putus. Loh, hebat enggak Ustaz. Ini kan menjelang asar, barusan saya sholat zuhur. Ya enggak putus wudhunya. Enggak putus wudhunya. Saya kira mulai zuhur tadi awal sampai asar enggak putus. Kan hebat, enggak. Asarnya baru 5 menit yang lalu. Sehingga langsung masuk asar. Maka nafsu akan mengatakan begitu. Jadi saufa af'al wal ayyum baina yadayya. Daud At-Tha'i berkata, man khafa al-wa'ida qaruba alaihi al-ba'idu wa man tala amaluhu sa'a amaluhu. Ya beda ya. Amal pakai hamzah, amal dengan amal pakai ain. Hanya ditahsin itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalau dimaknai, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai penyakit-penyakit. Kedua itu tuh. Alamin itu penyakit. Tapi kalau alamin, alam semesta, maka ditahsin. Jadi alhamdulillah, banyak ada ngenteng-ngenteng. Alhamdulillah Rabbil Alamin. A itu aktif, A itu produktif, bekerja. Tapi alamin pasif, sakit. Makanya di sini amaluhu dengan amaluhu beda. Kalau amal itu yang berangan-angan, kalau amal itu aktif. Ya. Fa'alul lima yurid. Allah itu aktif Allah. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Ya, Allah itu jaga bumi ini ngantuk. Tabrakan, Pak.
Orang itu ngantuk sepeda mobil itu ada bisa nabrak. Itu hanya sebentar. Yahya bin Mu'ad berkata, al-amalu qati'un an kulli khair wa tama'u mani'un min kulli haqqin, as-sabru sabirun ila kulli dhufurin wa nafsu da'iyatun ila kulli syarrin. Panjang angan, itu salah satunya, adalah penghalang bagi setiap kebaikan, sedangkan tamak, beda ya, mencegah setiap kebenaran. Tamak, tomak ada bahasanya itu. Kesabaran membawa kepada kemenangan, dan nafsu mengajak kepada setiap keburukan. Ini kata Yahya bin Mu'ad. Ini yang pertama, bahwa akan diuji oleh Allah, ya, akan mendapatkan rintangan-rintangan ketika kita panjang berangan-angan. Salah satunya akan muncul sifat malas tadi. Yang kedua, menunda-nunda taubat. Umur 40 di dalam Al-Quran itu inni tubtu ilai. Umur yang sudah umur 40, 50 itu Al-Quran menyebutkan inni tubtu ilaik. Aku sudah akan kembali kepada Allah. Wa inni minal muslimin. Aku termasuk orang-orang yang pasrah. Umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun itu sudah pasrah, Pak. Ya, dengan kondisi yang ada, wis. Ya kalau umur 50 tahun tetap di sekardangan indah ini, ya sudah. Ya, di situ sudah tekuni apa yang kita lakukan. Walaupun kadang-kadang itu ada teman saya Ustaz, nanti kalau masa tua saya Ustaz, pulang ke desa Ustaz. Wah, ya monggo. Dimanapun saja itu sama, asalkan berbuat kebaikan. Tetapi harus sudah betul-betul pasrah apa yang sudah diberikan Allah. Ya, apa yang sudah diberikan Allah. Umur 40 itu secara apa, Pak? Psikis sudah bagus. Biasanya umur 40 itu sudah punya rumah ya, Pak ya. Sudah punya rumah, sudah punya istri, sudah punya anak, bisnisnya sudah mapan, ya, bisnisnya sudah mapan. Ketika umur 40 ini memang secara spesifik disebut di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf itu. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Jadi orang yang 40 tahun itu disebut oleh Allah. Kata Imam Al-Masruq, idza balagta arba'ina sana khud hadrata. Jika kamu sudah umur 40 tahun ke atas, 50 tahun, sudah kepala 5 ya, kepala 6, ada yang kepala 8 ini belum ya, kepala 7 ya, ada ya. Fakhud hadraka, hati-hati. Hati-hati itu sudah masa persiapan. Bahkan ada yang cukup ekstrim itu. Barang siapa yang umur 40-50 tahun belum kembali kepada Allah, dikhawatirkan su'ul khotimah. Dikhawatirkan, nggih. Umur 50 santai. Santai. Ya naudzubillah minta. Artinya di sini memberikan semangat, umur-umur segitu itu sudah harus taubat. Sudah harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah dosa-dosa kita itu kalau perlu sebut satu-satu. Ya Allah, ketika saya berumur 25, ya Allah, saya melakukan ini, ya Allah. Sebut aja. Ya Allah, ketika saya umur 30, saya melakukan ini, ya Allah. Sebut saja. Sebut satu persatu. Bukan begini. Ya Allah, saya bertobat kepadamu, ya Allah. Taubat si gendi. Yang mana itu? Sebut aja satu persatu. Itu ciri-ciri taubatun nasuha. Sebut satu. Dulu saya masih SMA, ya Allah. Beli bakso 3 mangkok, bayar 2, ya Allah, umpama. Ampuni, ya Allah, orangnya sudah nggak ada sekarang. Mau dikembalikan kepada siapa? Nah, ini kan masalah. Ya kita nggak tahu masa
lalu kita kan tidak tahu. Tapi andai kata ada dosa-dosa yang mungkin lupa, ya harus diingat, Pak. Apalagi terkait dengan hakul adami ya. Hakul adami, hak-hak terkait dengan manusia. Utang, pernah janji, tidak ditepati. Nah itu juga harus ditobatin lah. Jadi ditobatin. Kita harus sudah ini tuh betul ilaik. Aku sudah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya wasani ini ya. Tarkut taubati wa taswifuha. Taqulu sawfa atubu wa fil ayyami as-sa'atu wa ana syabun wa sinni qalilun wa taubatu baina yadayya wa ana qadirun 'alaiha. Nah, di sini. Nafsunya akan berkata begini, aku akan bertaubat nanti. Nah, ini. Aku akan bertobat nanti. Karena taubat itu, Pak, dosa-dosa jangan sampai dipending terlalu lama, Pak. Ya. Kemudian ketika duhur sudah minta taubat. Taubat ya Allah, nanti asar taubat lagi. Nanti isya taubat lagi. Jadi jangan terlalu lama dipending di dalam doa-doa kita. Ya. Nah, ini yang masih kedua, Pak. Memang cepat sekali waktu itu. Ciri-ciri kiamat kan begitu, Pak. Waktu jam, iya sebentar lagi ini suruk, sebentar lagi duhur, sebentar lagi kita enggak terasa itu. Taqarubuz zaman kata Rasulullah. Dekat itu. Seakan satu hari seperti apa? Ya, satu hari seperti setengah hari umumnya. Satu minggu seperti satu hari. Ini kan bulan kemarin saya ngaji kan. Tak terasa, Pak Tatang ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, ngaji terus. Ini kapan hatamnya, Pak Tatang? Ya saja. Ketika memilih dunia daripada akhirat, ini ya, sebentar ya. Ia akan mengatakan, aku takut miskin di masa tuaku. Ya Allah, aku miskin di masa tuaku. Sehingga dia apa ya? Pokoknya dunia kekhawatiran, aku takut miskin. Ya apa setelah pensiun aku kerja apa? Kan banyak itu. Angan-angan seperti yang. Padahal kita tidak dijamin hidup yang lama. Di saat aku sudah tak sanggup lagi berusaha, sudah tua, sudah pensiun, maka aku harus mendapatkan harta banyak. Wah ini kadang-kadang menghalalkan segala cara. Pokoknya 7 keturunan harus bisa menikmati jabatan saya yang saya. Wah itu 7 keturunan. Sehingga nanti menghalalkan segala cara. Mendapatkan harta banyak sekarang yang dapat aku simpan untuk berjaga-jaga kalau aku sakit, tua dan jatuh fakir. Ini kan kayaknya enteng ya, tapi ini angan-angan. Sikap semacam ini menggerakkan kita cenderung kepada dunia dan terlalu berambisi terhadapnya. Dalam soal rezeki ia akan berkata begitu nafsunya. Apa yang akan aku makan nanti? Nanti makan apa? Itu termasuk angan-angan. Pasti Allah itu sudah ngasih makan, Pak. Ya, pasti. Tidak mungkin Allah menciptakan makhluk lalu tidak dikasih makan. Tidak mungkin. Cuma kadang-kadang kita itu, ya, kadang saya tanyakan itu, kerja di mana, Pak? Di Malaysia, Ustaz. Oh, kok jauh? Ya hanya ingin sepiring nasi, apa Ustaz? Sepiring nasi ya. Ingin menyambung hidup. Padahal tidak di sana. Ya, berjibaku untuk mengumpulkan harta. Dalam soal rezeki, ia akan sering berkata, apa yang akan aku nanti makan, apa yang akan aku minum nanti. Ini termasuk angan-angan. Pakaian apa yang aku pakai, bagaimana menghadapi musim dingin, bagaimana menghadapi musim panas, persediaan ini, bocor Ustaz gimana. Itu masuk angan-angan jika tidak diikuti oleh perencanaan. Itu mas ada juga, ada jikanya. Bagaimana menghadapi musim dingin, bagaimana menghadapi musim panas. Barangkali umurku panjang, maka aku harus mengumpulkan harta yang banyak dan dari sekarang. Itu masuk angan-angan. Bagaimana kata Rasulullah? Sudah kalau kamu itu bangun pagi, sudah ada rezeki yang dimakan hari itu, kemudian keluarganya aman dari fitnah, dan ya kamu sehat,
Itu sudah cukup sebenarnya, Pak ya. Sudah cukup. Bangun pagi sehat, ya. Keluarga aman. Dan yang mau makan nanti ini sudah ada. Itu kata Rasulullah, sudah diberi dunia dan seisinya. Cuma kadang-kadang kita berangan-angan sehingga kita melupakan sesuatu yang substantif, yaitu mengingat kematian, mengingat akhirat, mengingat alam barzah, dan setelah kehidupan ini. Mudah-mudahan Pak Nggih. Monggo ada yang nambah atau yang melengkapi atau yang tanglet, monggo. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin tanya, kira-kira penyebab atau akar masalah dari panjang angan-angan itu apa ya kira-kira Pak Ustadz ya? Itu. Kemudian kalau kita angan-angan gitu kan ya, tadi disampaikan juga angan-angan, apakah ini dengan cita-cita, capaian, target, karena orang kan mesti kepingin punya target itu ya, capaian itu juga kan. Tapi ada tapinya tadi itu. Tetapi kalau angan-angan itu diikuti dengan apa tadi itu? Ya, kerja. Usaha dan ini. Saya kira penjelasan itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus ini, substantif sekali. Bahwa kata Imam Ghazali, apa sih penyebab pokok dari angan-angan, panjang angan-angan? Itu ada dua. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan. Yang pertama itu adalah al-jahlu, kebodohan. Bodoh. Bodoh. Maaf ya, saya juga di ini. Bodoh. Menganggap dunia ini kekal. Menganggap kita ini santai. Bodoh lah, bodoh. Al-jahlu. Makanya dulu itu, di zaman pra-Islam, itu di Rasulullah zaman jahiliyah. Bukan ininya tidak cerdas. Tapi bodoh tentang bagaimana memikir akhirat. Bodoh sekali. Menganggap dunia itu lama di sini. Itu kebodohan. Kebodohan. Al-jahlu. Yang kedua adalah hubbud dunya. Terlalu cinta kepada dunia. Ini bahaya. Terlalu cinta kepada dunia. Sehingga al-i'rad anil akhirat. Akhirat itu tidak diingat. Karena senangnya dunia. Siapa yang tidak senang banyak uang? Siapa yang tidak senang banyak aset? Itu jebakan kan? Kalau pelajaran yang dulu itu salah satu yang menjadi kendala, menjadi sandungan orang-orang yang menuju Allah, al-mal, iya kan? Harta kan? Al-mal yang dulu, kemudian asyaiton, kemudian nafsu kan? Ya, kemudian nafsu, yang ketiga komunitas. Yang menghambat kita itu empat ini. Terlalu banyak harta sehingga akhiratnya lupa, terlalu banyak teman sehingga akhiratnya juga lupa, nafsunya diikuti, dan ini juga peran syaitan. Nah, syaitan itu musuh yang nyata. Jadi dua hal. Apa penyebab dasar orang itu panjang angan-angan? Pertama, al-jahlu, kebodohan. Makanya sampai ngaji ini, alhamdulillah. Ngaji ya, ngaji. Biar tidak, ya tadi. Tapi yang dimaksud al-jahlu itu, lek ngomong akhirat itu dapati cetok. Apa tahu cetok. Tapi lek ngomong dunia, bisnis, wih, ngalah-ngalahnya pakar ekonomi, Pak. Nah, itu kata Imam Ghazali. Yang terakhir ya tadi, hubbud dunya, cinta dunia. Dan ditambah lagi takut mati, karahatul maut. Ya takut mati lah. Kita itu juga kadang-kadang kalau memang itu penyakit kita, ya ayo kita ya banyak baca-baca lah tentang konsep kehidupan yang dikehendaki oleh syariah Allah Subhanahu wa taala. Ya semuanya kita teoritis saya. Ini teoritis. Nanti ketika file-file kita lebih banyak yang baik, yang muncul itu adalah kebaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah dan besok-besok juga bisa dipertemukan lagi di dalam bulan depan. Kan tidak ada yang jamin kita mau ngaji lagi kan ya.
Nah, itu yang harus ditanamkan di dalam diri kita sehingga kita itu dalam setiap aktivitas itu diniatkan beramal soleh. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada salah dan keliru itu dari saya pribadi, ada benarnya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.